Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak pasti semua tahu bahwa wabah sampai saat ini masih belum berakhir dan perkembangannya masih sangat mengkhawatirkan. Karena itu pelajaran kita masih dilaksanakan secara daring. Meskipun demikian, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat anak-anak untuk belajar ya. Tidak apa-apa, sementara harus sabar dulu. Semoga aja wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau luring kembali. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ini kita lanjutkan, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam pertemuan kita pertama di kelas 8 ini kita akan membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita punya kitab suci Al-Quran yang tentu penuh dengan keistimewaan. Nah, apa aja keistimewaan di dalam Al-Quran? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Namun sebelumnya, Yayu mengingatkan tentang adanya rukun iman yang wajib kita imani bersama ya. Bahwa rukun iman itu ada 6. Dan beriman kepada kitab suci Al-Quran merupakan salah satu bagian dari rukun iman itu sendiri. Kita ulang lagi ya tentang rukun iman ini. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Kalau rukun iman yang pertama dan yang kedua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada malaikat-malaikat Allah, sudah kita pelajari pada kelas 7 kemarin. Sekarang kita lanjutkan tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab suci Allah. Utamanya tentang Al-Quran. Kitab suci Allah kita tahu yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul yang jumlahnya ada 4, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang keistimewaan Al-Quran. Sebagai seorang yang beriman, kita wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para nabi dan rasul. Percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk salah satu dari rukun iman, seperti tadi yang sudah Yayu jelaskan ya. Salah satu di antaranya adalah percaya kepada kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang sejarah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Anak-anak pasti tahu ya bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah secara bertahap atau berangsur-angsur dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Peristiwa turunnya Al-Quran
disebut dengan nuzulul Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan oleh malaikat Jibril di Gua Hira, Jabal Nur, saat Rasulullah bertahanus atau menyendiri. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang isi dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan di dua tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Ciri-ciri ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah yaitu kebanyakan ayatnya pendek-pendek dan biasanya dimulai dengan lafaz ya ayyuhan nas, yang artinya adalah hai manusia. Dan isinya adalah tentang perintah beriman kepada Allah. Karena ayat yang diturunkan di Mekah ini adalah diturunkan saat awal-awal Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi isinya adalah tentang ajakan beriman kepada Allah, karena yang diseru adalah orang-orang kafir. Selanjutnya ciri-ciri ayat yang turun di Madinah. Cirinya kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu panjang-panjang dan banyak dimulai dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hai orang-orang yang beriman. Sedangkan isi dari ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu kebanyakan adalah tentang hukum-hukum, karena yang diseru adalah orang-orang yang sudah beriman. Selanjutnya kita akan membahas tentang periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran itu menjadi dua periode. Periode yang pertama yaitu periode sebelum hijrah ke Madinah ya, yaitu periode saat Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya masih berada di kota Makkah, belum pindah ke kota Madinah. Nah, ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah itu disebut dengan ayat Makkiyah, yang tadi disebutkan ciri-cirinya ayatnya pendek-pendek yang banyak terdapat di juz 30 atau juz amma itu ya. Selanjutnya periode yang kedua yaitu periode setelah Rasulullah beserta para sahabat sesudah hijrah ke kota Madinah. Ayat-ayatnya disebut dengan ayat Madaniyah, yang cirinya tadi diantaranya adalah ayatnya yang panjang-panjang itu tadi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Anak-anak pasti tahu ya bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi oleh Allah Rasulullah itu diberi kecerdasan yang luar biasa. Nah, karena Rasulullah itu tidak bisa menulis, maka dalam mengenalkan Al-Quran, Rasulullah langsung membacakannya kepada para sahabatnya. Dan oleh para sahabat, kemudian apa yang dibacakan oleh Rasulullah itu tadi ditulis di media-media, karena waktu itu masih belum ada kertas ya. Jadi ditulis secara sederhana di beberapa media, diantaranya ditulis di atas kayu, di atas bebatuan, batu, di atas tulang unta, di lontar kurma dan lain sebagainya. Dan Rasulullah banyak dibantu oleh para sahabatnya untuk menuliskan kitab suci Al-Quran. Maka para ulama membagi sejarah penulisan Al-Quran ini
membagi sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran ini dengan 2 tahap, yaitu pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Yayu, bahwa penulisan Al-Quran itu dilakukan oleh para sahabat di beberapa media ya, seperti tadi yang disebutkan. Dalam hal ini Rasulullah banyak dibantu oleh para sahabat, di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan, dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh para Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, penulisan Al-Quran yang tadinya ada di beberapa media yang tersebar di beberapa media itu tadi ya, dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditulis kembali dalam satu kitab. Dalam hal ini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjuk sahabat Zaid bin Thabit sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan naskah Al-Quran. Kemudian pada masa Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada penulisan Al-Quran kembali karena pada masa Khalifah Umar bin Khattab fokus pada penyebaran agama Islam itu sendiri. Sementara Khalifah Umar bin Khattab hanya menyimpan naskah tulisan Al-Quran dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, penulisan dan pembukuan Al-Quran ini dilanjutkan kembali. Dan Khalifah Utsman bin Affan menunjuk sahabat Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua dalam penulisan mushaf Al-Quran ini, dan dibantu oleh beberapa anggota, diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Zubair, sahabat Ibnu As dan Sa'id Ibnu As, dan sahabat Abdurrahman bin Haris. Nah, setelah selesai penulisan beberapa naskah atau beberapa pembukuan kitab Al-Quran ini, maka salinannya oleh Khalifah Umar bin Khattab, oleh Khalifah Utsman bin Affan dikirimkan ke berbagai penjuru negeri seperti ke Makkah, Kufah, Basra, dan Suriah. Anak-anak, mushaf tersebut, mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini yang sekarang dikenal dengan mushaf Utsmani. Kemudian dari mushaf Utsmani inilah pembukuan Al-Quran terus diperbanyak sampai saat ini tersebar di seluruh penjuru dunia dan akan terjaga kemurniannya sepanjang masa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwa Allah menjaga kemurniannya sampai akhir masa. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang
keistimewaan Al-Quran, yaitu masih membahas tentang sejarah diturunkannya Al-Quran dan sejarah penulisan serta pembukuan Al-Quran itu sendiri. Sebelum Bu Yayu akhiri, Bu Yayu mohon maaf ya, mungkin suaranya kurang begitu jelas karena agak kurang sehat anak-anak. Semoga aja selanjutnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tidak ada tugas ya untuk kali ini, minggu depan aja insya Allah tugasnya. Baiklah, saya akhiri. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.